Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali. Saya dari semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Barokah Tapos Depok. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Fikih Jinayah. Apakah kalian sudah tahu apa itu fikih jinayah? Kalau belum tahu, mari kita bahas bareng-bareng. Fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan dalam Islam. Yang lebih populer, hukum jinayah disebut hukum pidana Islam. Macam-macam fikih jinayah. Yang pertama ada namanya qisas, dan yang kedua ada hudud, yang ketiga ada ta'jir. Qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak terulang kembali. Atau bisa juga disebut memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, maka hukuman yang setimpal adalah hukuman mati. Dasar hukum qisas terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 179, menjadi dasar hukum qisas yang artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hei orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat tersebut memberikan penjelasan atau hikmah hukuman qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman, karena dengan pelaksanaan hukuman qisas, umat manusia tidak akan bersemena-mena. Selanjutnya ada syarat-syarat qisas. Yang pertama, syarat pelaku pembunuhan. Syarat pelaku pembunuhan yaitu pertama, pelaku harus mukallaf, baligh dan berakal. Dan yang kedua, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yang ketiga, pelaku atau pembunuh harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat yang kedua yaitu korban. Korban yang termasuk dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapa dan anak. Syarat yang ketiga yaitu perbuatan pembunuhannya. Dalam hal perbuatan, menurut Hanafiyah, pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung atau mubasyarah, bukan perbuatan tidak langsung atau mutasabub. Jika mutasabub, maka hubungan bukan qisas, melainkan diyat. Syarat yang keempat yaitu wali atau keluarga dari korban. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat menggunakan qisas. Apa saja sih hal-hal yang dapat menggunakan qisas? Yang pertama, meninggalnya pelaku tindak pidana. Yang kedua, tobatnya pelaku tindak pidana. Yang ketiga, perdamaian antara kedua belah pihak. Yang keempat, pengampunan dari pihak korban. Dan yang kelima yaitu diwariskannya qisas. Hudud. Hudud adalah pemisah dari dua hal yang menyebabkan keduanya tidak saling campur, atau bisa juga diartikan menentukan batasan supaya tidak melebihi jum'iyah, ukuran dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam hukuman hudud yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama ada namanya zina, yang kedua tuduhan zina tapi tanpa disertai bukti yang cukup, yang ketiga pencurian, yang keempat perampokan, yang kelima minum khamar, yang keenam pemberontakan, dan yang ketujuh yaitu murtad. Selanjutnya hukuman zina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hukuman zina yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu hukuman zina. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang sangat buruk. Selanjutnya yaitu ta'jir. Ta'jir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim,
karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu contoh kasus takjir. Dalam permasalahan hukum, khamar dapat dikiaskan ke dalam hukum narkoba yang bersifat modern, dan pada zaman Rasulullah belum ada hukum narkoba. Sehingga sekarang hukum khamar dikiaskan ke dalam hukum narkoba karena keduanya sama-sama memiliki kemudaratan dan sama-sama memiliki sifat yang memabukkan. Baik, terima kasih. Itulah materi tentang fikih jinayah. Saya Muhammad Ghazali, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.